Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai analisis perhitungan harga pokok produksi dengan pendekatan full costing pada UMKM Shakira Bakery di Kota Padang. Dengan anggota, saya sendiri Mailani Putri dengan NIM 250433137 dan rekan saya Naila Zarah Ramadhani dengan NIM 250433147. Selanjutnya ada Keisha Juliet Chandra dengan NIM 250435054. Baik, pada tentang perhitungan harga pokok produksi dengan pendekatan full costing pada UMKM Shakira Bakery Kota Padang. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. UMKM Shakira Bakery di Kota Padang didirikan atas dasar desakan ekonomi dan kebutuhan keluarga yang semakin meningkat, yang memicu pemiliknya berinovasi dari sekadar penyalur menjadi produsen mandiri demi menekan biaya produksi dan mengamankan margin keuntungan yang lebih besar. Namun, sebagai industri rumah tangga, usaha Shakira Bakery ini masih menghadapi kendala dalam pencatatan akuntansi yang terstruktur karena cenderung mengabaikan komponen biaya tidak langsung atau hidden cost, sehingga memicu risiko undercosting yang mengaburkan nilai profitabilitas realnya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan merekonstruksi biaya produksi secara mendalam menggunakan metode forecasting, agar seluruh elemen biaya itu baik langsung maupun overhead dapat dialokasikan dengan baik. Rumusan masalah dan tujuan penelitian yang kami bahas di sini adalah rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua hal utama, yaitu bagaimana klasifikasi dan identifikasi komponen biaya bahan baku atau BBB, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, dan biaya overhead pabrik atau BOP pada UMKM Shakira Bakery di Kota Padang ini, serta bagaimana rekonstruksi perhitungan harga pokok produksi atau HPP roti pada usaha tersebut jika dihitung menggunakan pendekatan metode full costing. Tujuan untuk mengidentifikasi, memilah, dan mengklasifikasikan secara tegas setiap pos pengeluaran kas pada UMKM Shakira Bakery ke dalam unsur biaya utama berupa BBB dan BTKL, serta biaya-biaya pendukung berupa BOP yang kemudian dilanjutkan dengan menyusun laporan perhitungan harga pokok produksi atau HPP roti dengan pendekatan full costing. Pada kajian pustaka, saya akan membahas dua poin utama, yaitu mengenai pengertian akuntansi biaya dan apa saja komponen utama dalam biaya manufaktur. Yang pertama adalah pengertian akuntansi biaya, merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya-biaya pembuatan produk atau penyerahan jasa dalam perusahaan manufaktur. Informasi biaya yang dihasilkan dapat berupa pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, yang berfungsi sebagai dasar penentuan harga pokok produksi atau HPP, serta alat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Dalam menghitung HPP, biaya manufaktur dapat dibagi menjadi tiga komponen utama. Yang pertama adalah biaya bahan baku langsung, atau direct material cost, yaitu pengeluaran untuk membeli dan menyiapkan bahan utama yang fisik melekat pada produk jadi, termasuk ongkos kirim dan pengemasannya. Lalu yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, merupakan uh, biaya yang mencakup seluruh kompensasi untuk karyawan yang secara fisik memproduksi barang secara langsung, seperti koki yang memasak ataupun operator mesin yang mengatur mesin. Pengeluaran biaya tenaga kerja langsung dapat meliputi gaji pokok, upah, lembur, tunjangan, asuransi, dan lainnya. Lalu yang ketiga ada biaya overhead pabrik atau manufacturing overhead cost, merupakan semua biaya produksi tidak langsung yang diperlukan agar operasional pabrik tetap berjalan. Komponen ini terdiri dari biaya tetap seperti sewa gedung, biaya variabel seperti listrik, biaya semi variabel seperti biaya pemeliharaan, bahan tidak langsung seperti skrup, dan tenaga kerja tidak langsung seperti gaji teknisi.
Baik, saya akan menjelaskan tentang metode full costing. Apa sih itu metode full costing? Metode full costing adalah pendekatan penentuan harga pokok produksi atau yang biasa disebut dengan HPP yang memperhitungkan seluruh unsur biaya, baik biaya langsung seperti bahan baku dan tenaga kerja, maupun biaya tidak langsung seperti overhead pabrik variabel ataupun tetap. Dengan menyerap semua komponen tersebut, metode ini mampu mencerminkan total biaya produksi sesungguhnya secara realistis. Informasi biaya yang akurat ini sangat krusial bagi pemilik usaha sebagai landasan utama bagi menetapkan harga jual yang tetap, mengevaluasi efisien operasional, serta mengambil keputusan bisnis jangka panjang. Kenapa kami menggunakan metode full costing dalam menghitungkan HPP? Kami menggunakan metode full costing karena metode ini mampu menyajikan HPP secara real dengan menyerap seluruh unsur biaya, baik biaya langsung maupun tidak langsung seperti overhead. Hal ini penting untuk menghindari risiko penaksiran biaya terlalu rendah. Akibatnya mengabaikan hidden cost yang sering terjadi pada industri rumah tangga. Dengan HPP yang akurat, pemilik Sakira Bakery dapat menetapkan harga jual secara presisi gunanya untuk mengamankan margin keuntungan, sekaligus memperoleh landasan kuat untuk mengevaluasi efisien dan mengambil keputusan bisnis jangka panjang. Baik, selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif quality studi kasus pada UMKM Sekira Bakery Padang untuk menekankan struktur biaya produksi dan menentukan HPP secara mendalam. Objek riset ini adalah seluruh komponen biaya manufaktur dengan pemilik usaha sebagai subjek dan informan kunci. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam untuk merekonstruksi seluruh pengeluaran kas serta observasi fisik fasilitas dapur guna memvalidasi penggunaan aset tetap dan memisahkan hidden cost domestik. Analisis data dilakukan secara deskriptif, komparatif menggunakan pendekatan full costing melalui 4 tahap yaitu mengklarifikasikan pengeluaran ke dalam elemen BBB, BTKL, dan BOP. Lalu menghitung penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus dengan nilai residu nol. Menyusun laporan HPP formal berdasarkan total biaya dibagi volume output serta membandingkan hasil dengan kalkulasi tradisional pemilik untuk mengevaluasi distorsi harga dan profitabilitas real usaha. Selanjutnya gambaran UMKM. Sakira Bakery adalah UMKM industri rumahan atau home industry yang bergerak di sektor manufaktur pangan dengan memproduksi roti manis aneka rasa. Dirintis sejak tahun 2021 oleh Ibu Santi sebagai pemilik sekaligus pengelolaan tunggal. Usaha ini berpusat di Lubuk Buaya, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang dengan memanfaatkan area dapur rumah pribadi. Memiliki kapasitas produksi rutin mencapai 5 kilo tepung terigu yang menghasilkan sekitar 1.800 unit roti per hari atau 50.400 unit per bulan. Sekira Bakery memasarkan produksinya secara lokal melalui penjualan keliling dengan sepeda motor, penjualan langsung di rumah, serta memenuhi pesanan acara. Baik, selanjutnya yaitu ada data biaya produksi per hari, yaitu ada 4. Yang pertama ada biaya bahan baku langsung, di mana pengeluaran untuk bahan utama yang secara fisik mendominasi dan melekat langsung pada produksi roti, yaitu meliputi pembelian tepung terigu, gula pasir, mentega, telur, dan ragi, yang dimana menghabiskan total biaya 438.000 per hari. Yang kedua ada biaya bahan penolong, yang dimana pengeluaran untuk bahan pelengkap estetika dan rasa, yang biasa kita sebut dengan filling atau topping, serta pengemasan, yang meliputi pembelian meses coklat, selai buah, keju, susu bubuk, garam, hingga plastik kemasan yang berlogo. Dengan total biaya menghabiskan 796.000 per hari. Yang ketiga ada biaya tenaga kerja,
Dalam menjalankan operasional dapur roti ini, pemilik dibantu oleh 2 orang karyawan yang bertugas di bagian penimbangan bahan, pengulenan, pembentukan roti atau shaping, hingga pengemasan produk. Sistem kompensasi yang diterapkan oleh UMKM ini adalah menggunakan sistem upah bulanan sebesar 6 juta rupiah per bulannya, atau 214.286 per harinya. Yang terakhir ada biaya overhead pabrik, yang dimana pengeluaran untuk mendukung utilitas dapur dan kelancaran aktivitas produksi roti yang meliputi pembelian bahan bakar gas LPG 3 kilo untuk operasional oven. Selanjutnya yaitu pembayaran token listrik untuk mesin mixer dan penerangan, serta penyediaan air bersih dengan total biaya yang menghabiskan Rp52.400 per hari. Selanjutnya yaitu penyusutan aset. Secara rinci, rincian biaya penyusutan untuk masing-masing aset tetap produksi dialokasikan sebagai berikut. Yang pertama ada oven, yang dimana memiliki harga perolehan Rp6 juta dengan nilai residu Rp600.000, sehingga menghasilkan beban depresiasi sebesar Rp1.080.000 per tahun, atau Rp90.000 per bulan, atau Rp3.214 per hari. Selanjutnya yaitu ada mixer, yang dimana memiliki harga perolehan Rp7 juta dengan nilai residu Rp700.000, sehingga menghasilkan beban depresiasi sebesar Rp1.260.000 per tahun, yang dimana Rp105.000 per bulannya atau Rp3.750 per harinya. Selanjutnya ada rak barang, yang dimana memiliki harga perolehan sebesar Rp2.900.000 dengan nilai residunya Rp290.000, sehingga menghasilkan beban depresiasi sebesar Rp522.000 per tahun, atau Rp43.500 per bulan, atau Rp1.554 per harinya. Yang terakhir ada gerobak sebanyak 6 unit, yang dimana memiliki total harga perolehan 9 juta dengan nilai residu 900.000, sehingga menghasilkan beban depresiasi sebesar Rp1.620.000 per tahun, atau Rp135.000 per bulan, atau Rp4.821 per harinya. Dengan menggunakan metode garis lurus, akuntansi biaya depresiasi dari seluruh aset tersebut sebesar Rp4.482 per tahun, atau jika dikonversi ke satuan operasional menjadi Rp373.500 per bulan dan Rp13.339.000 per harinya. Selanjutnya di sini bagaimana perhitungan HPP dari Shakira Bakery ini, yang dimana volume output produk yang diselesaikan dan terserap pasar real adalah sebanyak 1.800 unit roti. Berikut laporan rekapitulasi penentuan nilai HPP menggunakan pendekatan full costing. Yang pertama yaitu ada biaya bahan baku langsung atau BBPL senilai Rp438.000. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung senilai Rp214.286. Sedangkan biaya overhead pabriknya terdiri dari beberapa, yaitu ada bahan penolong sebesar Rp796.000, bahan bakar gas LPG 3 kilo Rp42.000, alokasi air bersih pabrik senilai Rp5.000, konsumsi listrik senilai Rp5.400, penyusutan aset tetap senilai Rp13.339, dengan total biaya overhead pabrik Rp861.739.000, dengan total biaya produksi harian yaitu Rp1.514.025. Selanjutnya yaitu perhitungan nilai buku
nilai pokok satuan dari HPP per unit. Di mana HPP per unit itu rumusnya total biaya produksi harian dibagi dengan volume output yang terjual. Dengan total biaya produksi harian 1.514.025 dibagi dengan 1.800 unit roti. Hasilnya yaitu ada 841 rupiah per rotinya. Setelah penjelasan rekan-rekan saya, dapat diambil kesimpulan bahwa UMKM Shakira Bakery masih menggunakan pembukuan tradisional berbasis ingatan tanpa jenjang formal. Berdasarkan metode full costing tadi, total biaya produksi harian adalah sebesar Rp1.514.025 untuk menghasilkan 1.800 roti, sehingga diperolehlah HPP real sebesar Rp841 untuk per unit roti. Struktur pengeluaran dinominasi oleh BOP berupa bahan penolong atau topping tadi sebesar Rp796.000. Dengan kendala utama berupa sulitnya memisahkan tagihan utilitas rumah tangga dari dapur produksi. Karena produksi roti ini terjadi di rumah pribadi, maka dan material listrik pun dia satu rumah, maka pemilik kesulitan untuk membedakan atau membagi secara detail, secara tepat berapa biaya untuk produksi dan berapa biaya untuk rumah tangga. Pemilik disarankan mulai menerapkan pencatatan kas sederhana untuk memisahkan keuangan keluarga dan usaha, serta memasang meteran listrik terpisah khusus dapur produksi agar pembebanan biaya utilitas lebih akurat. Selain itu, pemilik perlu mengontrol takaran yang bahan penolong secara ketat guna efisiensi modal dan menjaga margin keuntungan. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.